Oke, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, pendengar semuanya dimanapun Anda berada yang saat ini masih terus bersama kami dan saatnya kita masih di program acara setiap harinya itu Ibu Pertiwi Memanggil dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Iqbal. Iya Bapak? Ya baik. Iya, masih siap Pak ya? Iya. Iya, semangat untuk hari ini Pak demi anak-anak Aceh khususnya Pak ya? Iya, baik Pak. Hari ini kita belajar mengenai biologi, yaitu mengenal ciri-ciri virus ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik Bapak, silakan Bapak pembelajarannya untuk hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dan juga siswa-siswa saya yang belajar dari rumah. Jadi kita untuk minggu ini topiknya tentang virus. Tentang virus ini kita akan harus memahami tentang prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup yaitu pada virus. Jadi nanti kita harus mampu mendeskripsikan ciri-ciri replikasi, itu perkembangbiakannya, dan juga peran virus dalam kehidupan. Jadi ini adalah salah satu topik yang ada dalam prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. Pertama kalau kita bicara tentang virus, pasti semuanya sudah familiar atau kenal dengan virus ya, karena akhir-akhir ini kita juga lagi mendengar banyak tentang virus di berita dan di segalanya, yaitu virus itu sedang menyerang sel-sel pada tubuh manusia. Nah, yang ini yang kita kenal sebagai menyebabkan penyakit COVID-19 ya, atau yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, jadi virus yang ini sangat menarik kita pelajari karena mereka sangat unik. Jadi yang kalau dari peneliti sekarang itu yang mereka ada cabang ilmunya yaitu virologi, mereka meneliti tentang virus. Dan virus ini sangat dinamik, selalu berubah-ubah dari segi bentuknya dan juga dia banyak jenisnya. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri dari virus ini sehingga dia juga berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada yang peran positif, ada juga peran negatif. Yang sering ini kita dengar dia sebagai peran negatif ya, yang menyebabkan penyakit dari virus corona. Baik, jadi kalau virus ini sangat unik. Mengapa dia sangat unik? Karena virus dapat dikristalkan dan hanya melaksanakan aktivitas hidupnya pada sel hidup atau jaringan hidup. Jadi virus ini hanya bisa melakukan aktivitas hidupnya, yaitu replikasi atau berkembang biak pada sel hidup. Kalau dia lagi di luar, tidak di dalam sel manusia misalnya, tidak ada pada sel hewan, dia hanya berbentuk sebagai partikel yang bisa dikristalkan. Jadi dia bukan makhluk hidup. Nah ini unik dia. Kalau dia dalam makhluk hidup, dia dikatakan sebagai bisa lakukan aktivitas, jadi makhluk hidup. Tapi kalau lagi di luar makhluk hidup, misalnya di udara, dia sudah sebagai partikel, jadi dia bukan makhluk hidup. Makanya, saintis atau ilmuwan di dunia tidak mengelompokkan makhluk hidup sebagai makhluk hidup virus ini. Ya, jadi dia jika virus terdapat di luar sel hidup, virus seperti benda mati. Jadi dia bukan makhluk hidup karena tidak dapat melakukan aktivitas hidupnya. Nah, nanti kita akan pelajari apa manfaat dia bagi kehidupan kita. Jadi pada topik ini kita akan bahas tentang virus secara menyeluruh bagi kehidupan dan ciri-cirinya. Ya, pertama, pembelajaran kita yang pertama, kita harus tahu dulu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian mengulang ya pelajaran yang sebelumnya. Jadi virus tidak termasuk klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Jadi ada yang dari Robert H.B. Whittaker, mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Tapi dia nggak masuk ke dalam pengelompokan ini. Ya, kita tahu nanti ada seperti ke hewan, yaitu animalia, plantae, tumbuhan, ada yang fungi atau jamur, tapi dia nggak termasuk ke dalam pengelompokan ini. Ya, tapi saat ini jelas ya, jadi virus itu tidak dimasuk ke dalam pengelompokan ke dalam kerajaan sistem kingdom makhluk hidup, karena dianggap sebagai benda mati. Ya, baik. Pertama, kalau kita pelajari tentang virus, sebelum kita pelajari tentang ciri dan struktur tubuhnya, kita harus tahu dulu tentang sejarah tentang penemuan virus. Ya, jadi penelitian tentang mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil
diawali sejak ditemukannya mikroskop. Dulu ada nama saintis namanya Anthony van Leeuwenhoek dari tahun sampai 1723 ya. Jadi dia setelah itu baru ada penelitian tentang virus. Kemudian pada tahun 1935 ada satu saintis bernama Wendell M. Stanley. Jadi Stanley ini ahli biokimia dari Amerika. Dia meneliti penyakit mosaik namanya. Penyakit mosaik ini ada pada daun tembakau. Jadi menyebabkan daun tembakau itu menjadi kuning. Ya, dalam penelitian tersebut digunakan 1 ton daun tembakau yang terinfeksi oleh penyakit mosaik. Jadi diambil tembakau yang sudah terkena oleh penyakit mosaik ini. Saat itu dia belum tahu ini disebabkan oleh virus. Jadi dia ambil 1 ton daun tembakau. Kemudian dari daun tembakau itu dia menemukan kristal berbentuk jarum. Nah, jadi kristal tersebut disimpan dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Jadi kalau biasanya dari bakteri, dari jamur, kalau kita taruh di luar, di dalam botol misalnya, dia tetap bisa berkembang biak. Tapi yang ini, yang dari daun tembakau ini, Stanley melihat bahwa dari partikel itu dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian dia melakukan percobaan lagi, jadi kristal tersebut dilarutkan. Kemudian larutannya itu diusapkan pada permukaan daun tembakau yang sehat. Jadi ada tembakau lagi yang sehat, kemudian dia melihat bahwa daun sehat tersebut terserang penyakit mosaik ini. Jadi kristal yang tadi tidak bisa melakukan apa-apa di luar, yaitu dalam botol, waktu disemprotkan ke dalam tembakau yang sehat, dia bisa menyebabkan penyakit yang sama, itu penyakit mosaik. Nah, setelah itu Stanley menyimpulkan bahwa dia menemukan virus ini, dia disebut sebagai TMV, Tobacco Mosaic Virus. Ya, virus mosaik tobacco, atau virus mosaik yang ada pada tembakau. Kemudian sebelumnya orang tidak menyebutnya penyakit mosaik. Ya, dengan penemuan itu dia memperoleh hadiah Nobel ya dalam bidang kimia pada tahun 1946. Jadi itu riwayat dari penemuan virus. Jadi sangat unik dia, dari benda yang mati waktu dia disemprotkan atau dilarutkan ke dalam tembakau yang hidup, itu bisa menyebabkan penyakit yang sama. Ya. Baik, kita masuk ke dalam ciri dan struktur dari virus. Jadi, apakah virus dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau benda mati? Nah, itu jadi pertanyaannya ya, kita awal pembahasan tadi. Jika berada di luar sel hidup, virus tidak dapat bergerak, tumbuh atau bereproduksi. Jadi kalau kita lihat sekarang yang corona, kalau lagi di luar tubuh manusia, dia cuma bisa bertahan beberapa jam saja, tergantung dari mana tempat dia menempel. Ya, ada juga yang tergantung tempat dia melekatnya ya, tempat dia. Ya. Jadi kalau dari virus ini, waktu dia masuk ke dalam makhluk hidup, baru dia bisa melakukan aktivitas. Jadi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau manusia. Kemudian virus dapat tumbuh dan bereproduksi. Sehingga dikatakan dia sebagai makhluk hidup. Jadi oleh karena itu virus dikategorikan berdasarkan sebagai peralihan dari makhluk tak hidup ke makhluk hidup. Jadi dia tidak dianggap ya sebagai makhluk hidup. Jadi ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus, kita tahu bersama bahwa virus tidak nampak ya kalau kita lihat dengan mata. Jadi virus berukuran sangat kecil. Jadi ukuran berkisar 1/1000 mm ya, atau 1 mikrometer. Itu ada berkisar lagi sampai 0,05 mikrometer. Jadi sangat kecil. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kalau kita di sekolah, kita ada memakai namanya mikroskop cahaya. Tapi dengan memakai mikroskop cahaya, kita nggak bisa melihat virus. Tapi kalau bakteri yang lebih besar, kita bisa melihat sedikit dia. Ya, bentuknya ada kecil. Tapi kalau virus, itu nggak akan nampak pakai mikroskop biasa. Makanya harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, itu baru nampak virusnya. Kemudian ciri yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung dan bahan inti. Jadi ada selubung atau namanya kapsid. Dia adalah yang mengelilingi dari tubuh dari virus. Terbuat dari protein. Kemudian bahan intinya ada yang berupa RNA atau DNA.
Nah, ini yang menarik dari virus, dia hanya memiliki salah satu saja. Kalau pada bakteri, pada hewan, tumbuhan, kita ada RNA, ada DNA juga. Tetapi pada virus, dia punya RNA atau DNA. Jadi salah satunya saja. Kemudian ciri yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Jadi tidak ada bagian membrannya yang membuat organel bisa terpisah di dalam tubuhnya. Misalnya dia tidak punya nukleus, tidak punya kloroplas, tidak punya bagian seperti mitokondria, organel besar dia nggak punya. Ya. Jadi bagian virus itu sangat-sangat simpel. Jadi fungsinya itu cuma untuk perkembangbiakannya, replikasinya nanti. Jadi dia tidak memerlukan banyak organel yang lain karena dia hidupnya sebagai parasit. Jadi kalau dia parasit tinggal memanfaatkan aja sel hidup. Jadi dia nggak perlu punya organel sendiri. Jadi hidupnya sangat-sangat simpel. Virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Ini ciri virus yang lain. Jadi kalau dikatakan bahwa virus bisa bereproduksi misalnya di udara, di luar, itu tidak benar. Karena dia hanya bisa bereproduksi jika menemukan atau masuk ke dalam sel hidup. Nah, jadi kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu baru dia bisa menyerang sel-sel tubuh kita dengan cara dia replikasi atau berkembang biak dalam tubuh kita. Ya, seperti virus corona misalnya, kalau misalnya dia sudah masuk lewat saluran pernapasan kita, lewat mulut, lewat hidung, bisa masuk sampai ke paru-paru, nah di situ dia bisa menyerang pada sel-sel tubuh kita. Ya, jadi dia tahu juga dia akan targetnya kepada sel reseptor, sel-sel tertentu pada tubuh kita. Ya, dia sangat unik ya untuk bisa menyerangnya. Kemudian ya, yang kelima, ciri-ciri virus, dia dapat dikristalkan, layaknya benda mati. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa virus tidak bisa dikelompokkan ke dalam makhluk hidup karena dia dapat dikristalkan, karena dia seperti partikel ya, seperti benda mati. Ya. Kemudian virus tersusun dari asam nukleat, yaitu DNA. Kepanjangan DNA yaitu dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Juga ada virus yang tersusun dari asam ribonukleat atau RNA. Dan dia strukturnya dibungkus oleh selubung protein ya. Yang saya katakan tadi itu disebut sebagai kapsid. Dan bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang berbentuknya, yang itu yang kita kenal corona ya. Kalau corona bentuknya yang seperti corona pada matahari. Ya, itu bentuknya ada bentuk batang, ada bentuk bulat, bola, bentuk peluru. Ada juga yang virus yang berbentuk huruf T. Yang huruf bentuk T itu namanya virus bakteriofag. Itu yang untuk mereka bisa menghancurkan sel bakteri. Ya, jadi yang bakteriofage ini, dia bisa menyerang bakteri. Jadi dia bisa memasukkan bagian DNA atau RNA dia ke dalam bakteri, sehingga dia bisa bereproduksi di bakteri. Jadi bayangkan, virus itu nggak cuma bisa menyerang sel tumbuhan atau hewan, dia lumayan besar selnya, tapi juga bisa menyerang sel bakteri. Kalau kita bandingkan dengan sel manusia dan hewan, dia lebih kecil ya. Tapi virus bisa menyerang sel bakteri. Jadi virus itu sangat-sangat kecil ya, sehingga dia bisa menyerang bakteri juga. Ya, jadi itu yang bagian-bagian utamanya ya. Ya, ini bagian pertama kita, jadi kita pelajari tentang ciri dan struktur virus. Tadi kita ulang sedikit sebelum kita masuk ke dalam reproduksinya. Ciri-ciri virus yang pertama, ukurannya sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Yaitu berkisar tadi sampai ukuran mikrometer ya, 0,05. Kemudian yang kedua, tubuhnya terdiri dari bahan inti, yaitu hanya RNA atau DNA saja. Kemudian dia ada selubung terbuat dari kapsid. Yang ketiga, virus tidak punya membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat reproduksi jika berada dalam sel hidup. Makanya virus disebut sebagai parasit. Ya, dia parasit obligat. Cuma bisa reproduksi di dalam sel hidup. Di luar itu dia nggak bisa. Yang kelima, virus dapat dikristalkan layaknya benda mati.
Nah, itu ciri-ciri utama virus. Ada 5. Nah, kalau struktur virus itu sangat beraneka ragam ya. Iya. Jadi paling luar namanya kapsid, di dalamnya ada DNA, RNA. Kemudian bentuknya itu macam-macam. Ada bentuk batang, bola, bentuk bulat, peluru, dan bentuk huruf T juga ada. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Iqbal. Nah, jadi mungkin untuk adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan RRI untuk hari ini ya Pak ya, moga-moga aja mengerti ya Pak ya. Dan nanti kita juga akan membuka sesi pertanyaan ya Pak ya, itu langsung dari kontak personnya Bapak di 081293241391 itu nanti di sesi yang kedua. Baik Bapak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, kita istirahat jenak ya Pak ya. Pokoknya Bapak tetap terus setia bersama kami ya Pak ya, dan juga untuk adik-adik yang sedang di rumah. Iya. Oke. Nah, untuk adik-adik semuanya, kita masih dalam Ibu Pertiwi memanggil belajar dari RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 ya untuk adik-adik semuanya. Nanti kita balik lagi setelah satu pesan-pesan yang berikut ini. So, tetap terus stay tune bersama kami. Anda sedang mengikuti belajar di RRI. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Oke, pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 untuk hari ini ya. Kita masih dalam Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan pendengar semuanya, kita masih juga terhubung ya dengan Bapak Muhammad Iqbal. Iya Bapak? Iya. Terima kasih Bapak masih setia ya bersama RRI dan juga adik-adik yang sedang menanti pelajaran untuk hari ini ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut Pak, kita belajarnya hari ini masih tentang mengenal ciri-ciri virus ya Pak ya? Iya, baik. Oke, silakan. Semoga masih semangat ya semuanya. Iya, harus semangat dong, walaupun di rumah aja ya Pak ya? Iya. Iya, Bapaknya juga harus semangat untuk hari ini Pak, demi anak-anaknya. Iya, siap. Iya, baik, silakan Bapak. Baik, jadi kita sudah pelajari tentang ciri-ciri dan struktur dari virus. Sekarang kita masuk ke dalam
reproduksi dari virus. Jadi kita akan pelajari bagaimana virus itu bisa bereproduksi, yaitu secara replikasi di dalam tubuh atau di dalam sel makhluk hidup. Jadi virus hanya dapat bereproduksi dalam sel hidup atau jaringan hidup lain. Nah, yaitu yang membuat virus unik ya, kalau di luar dia nggak bisa bereproduksi. Jadi kalau kita lihat dari cara reproduksi virus, dia ada dua tipe atau dua jenis. Yaitu ada namanya melalui daur litik, dan satu lagi namanya daur lisogenik. Ya, jadi kalau teman-teman, kalau untuk memudahkan, untuk mengingatkan, kalau daur litik, jadi ada kata litiknya itu, dia ada penghancuran nanti. Jadi ada sel yang akan rusak karena virus keluar. Ya, kalau lisogenik nanti dia tetap diam di dalam sel, tapi lama-lama dia bisa menuju ke daur litik. Litik ini tuh nanti waktu virus bisa keluar setelah reproduksi, akan keluar dari sel tubuh untuk masuk ke sel tubuh yang lain. Nah, ini yang parah dari virus karena dia akan bisa menyebabkan sel-sel yang lain rusak juga setelah dia bereproduksi banyak-banyak dalam sel makhluk hidup. Ya, yang pertama namanya daur litik. Jadi daur litik ini waktu virus menempel pada permukaan sel, misalnya kita kasih contoh di sini pada sel bakteri. Jadi ini adalah virus dari bakteriofage, jadi dia akan menyerang dari bakteri. Pertama dia akan menempel dulu, itu siklus pertama dari daur litik. Dia menempel pada dinding sel pada bakteri. Jadi di situ dia bisa menempel, kemudian dia akan menyuntikkan atau memasukkan DNA atau RNA ke dalam sel. Kemudian RNA atau DNA virus itu akan bergabung ke dalam DNA atau asam nukleik yang ada pada bakteri. Selanjutnya, bakteri akan melakukan replikasi sehingga DNA virus juga ikut terreplikasi, ikut jadi diperbanyak. Nah, jadi DNA virus itu yang baru itu jadi semakin banyak sehingga dia nanti masuk ke proses namanya translasi. Ya, jadi kita coba ingat lagi kalau di dalam satu sel dari DNA ada tahapan prosesnya. Pertama, lakukan replikasi dulu. Setelah itu dia ada nama prosesnya transkripsi. Jadi di proses transkripsi itu yang membentuk messenger RNA ya, atau RNA duta, mRNA. Setelah transkripsi baru nanti proses translasi. Nah, proses translasi ini adalah proses dia akan dibentuk protein yang baru. Jadi ini sistem dari protein sintesis. Jadi bagi yang pendengar teman-teman yang kelas 10 belum belajar tentang proses sintesis, tapi yang kelas 12 sudah mulai belajar. Itu nanti kita akan pelajari lebih detail. Jadi intinya di dalam sel bakteri setelah dia melakukan replikasi, dia ada proses namanya transkripsi dan translasi sehingga membentuk protein yang baru. Protein siapa yang dibentuk? Ya, protein virus terbentuk karena tadi virus memasukkan DNA-nya ke dalam DNA-nya bakteri sehingga dia memperbanyak diri. Kemudian protein baru yang dibentuk itu dirakit sehingga dia membentuk virus yang baru. Kemudian virus yang baru ini dia tetap di situ ya, tetap siaga di situ sehingga nanti waktu dibutuhkan dia bisa keluar, bisa pecah. Itu namanya daur litik. Ya, oke. Jadi saya ulangi lagi dari awal prosesnya. Yang pertama virus itu menempel pada bakteri. Kemudian ada bagian lubang pada dinding sel yang bakteri yang dilubangi oleh enzim virus. Kemudian dimasukkan DNA-nya virus ke dalam bakteri. Ini sebagai penetrasi. Ya, kalau tadi virus menempel pada bakteri di beberapa buku sebagai absorpsi ya. Pakai di absorpsi, kemudian yang kedua penetrasi. Ketiga, setelah itu DNA virus mengambil alih tugas dari DNA bakteri. Jadi dia menggunakan sistem metabolik bakteri tadi untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Jadi ada bagian protein tadi ya, kapsid, membentuk bagian ekor, membentuk kepalanya virus dan sebagainya. Kemudian virus baru bisa terbentuk. Dan sekali melakukan replikasi, dia tergantung dari jenis virus. Ada yang sampai jumlahnya ratusan, ada malah jumlahnya ribuan bisa dibentuk yang baru. Ya, setelahnya itu virus yang baru terbentuk, dia akan mengeluarkan enzim lisozim. Jadi kalau kita pelajari di dalam sel ada namanya enzim lisozim.
dia itu bisa menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga dinding sel bakteri itu hancur. Dalam bahasa biologi, kalau proses menghancurnya itu namanya sebagai lisis. Nah, jadi tadi namanya sebagai litik, itu diambil dari kata lisis ini. Jadi dia menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga dia bisa keluar. Waktu dia keluar, dia bisa menyerang sel-sel yang lain. Ya, akibatnya apa? Sel bakteri tadi yang dihancurkan itu akan mengalami kematian. Jadi banyak kalau sel yang diinfeksi itu setelah dia keluar, selnya itu rusak, dan itu menyebabkan kematian. Jadi siklus litik bisa menghasilkan virus baru hanya butuh waktu lebih kurang 20 menit setiap siklusnya. Ya, ini kalau jenis virusnya namanya bakteriofage ya. Jadi dia sekitar 20 menit untuk mulai siklusnya lagi. Ya, ini namanya daur litik. Jadi kata kuncinya tadi adalah adanya hancur sel bakteri, dia keluar, makanya dinamakan sebagai litik ya, terjadi litik. Yang kedua ada namanya daur lisogenik. Jadi daur lisogenik ini tidak semuanya ya, tidak semua virus yang masuk ke dalam sel makhluk hidup langsung menghancurkan dinding sel. Jadi nggak semuanya langsung litik. Kadang-kadang DNA yang virusnya itu yang masuk dalam bakteri menjadi bagian ya dari DNA-nya, kemudian dia tidak langsung mengambil alih metabolisme sel inang. Jadi dia tetap ada pada DNA inang, jadi bagiannya, tapi dia nggak langsung menghasilkan protein atau bagian virus. Ini dinamakan sebagai siklus dari daur lisogenik. Ya, jadi kalau dari lisogenik ini, dia menunggu dulu nanti sampai prosesnya diperlukan untuk menghancurkan sel yang lain, baru virusnya keluar. Jadi tahapan dari urutan prosesnya yang lisogenik, pertama virus hidup pada tempat yang spesifik pada permukaan tubuh sel bakteri, jadi dia hinggap di situ. Kemudian setelah melisiskan dinding sel, virus melakukan penetrasi materi genetik DNA. Jadi penetrasi memasukkan DNA, kemudian DNA itu dimasukkan ke DNA bakteri, disisipkan ya. Jadi dalam bakteri itu sudah ada DNA-nya sendiri bakteri, kemudian virus memasukkan DNA dia ke DNA bakteri. Ya, dia sebagai parasit, dia karena nggak mau bekerja, jadi dia suruh DNA bakteri, sehingga diambil alih untuk memproduksi bagian tubuhnya. Kemudian jika bakteri membelah diri, artinya dia punya virus juga ikut ke dalam DNA bakteri, sehingga menjadi lebih banyak. Dan hal itu langsung berlangsung terus-menerus, sehingga jumlah bakteri yang mengandung virus ini menjadi sangat-sangat banyak. Kemudian jika keadaan lingkungan nanti mendukung, baru dia akan melakukan pematangan dan memasuki keadaan litik. Virus-virus baru pun dibentuk dan siap menyerang sel lainnya. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan dari reproduksi virus ini, satu, tipe jenis dari reproduksi adalah replikasi. Jadi dia cuma menggandakan diri saja ya, dengan menggunakan materi bahan genetik, yaitu DNA misalnya di sini contohnya. Yang pertama ada daur litik. Jadi di daur litik ini, virus menempel dulu pada bakteri. Ini kalau virus yang menyerang bakteri. Tapi kalau misalnya virus yang menyerang sel hewan, sel tumbuhan, itu menyerangnya pada sel hewan atau pada sel tumbuhan. Di sini contohnya pada sel bakteri. Jadi virus ini mau menyerang bakteri. Jadi virus menempel dulu di bagian bakteri, itu tahapan pertama. Setelah yang kedua, dia baru melakukan penetrasi. Jadi virus ini melubangi dinding sel yang ada pada bakteri, sehingga DNA-nya bisa masuk ke dalam bakteri. Setelah DNA masuk ke dalam sel bakteri, dia mengambil alih tugas DNA bakteri. Karena dia masuk ke dalam DNA bakteri, sehingga dia bisa menghasilkan komponen atau bagian tubuh virus. Ya, jadi itu. Kalau litik, dia nanti setelah terbentuk virus-virus yang baru, dia akan keluar dari sel bakteri ini. Dengan cara apa? Dihancurkan dulu dinding sel bakteri dengan menggunakan enzim lisozim namanya. Ya, jadi ini daur litik. Jadi kunci utama di sini adalah dia menghancurkan sel yang dia jangkiti, atau contohnya di sini bakteri, sehingga dia bisa keluar dan bisa menyerang sel-sel yang lain. Daur yang kedua, daur hidupnya itu,
namanya daur lisogenik. Jadi setelah dia melakukan reproduksi secara litik, bisa jadi ada jenis virus yang lain waktu dia menyerang sel bakteri, dia tidak langsung menghancurkan sel. Nah, itu namanya daur lisogenik. Jadi, meskipun menjadi bagian dari DNA dari inangnya atau bakteri di sini, virus tidak langsung mengambil alih metabolisme sel inang. Jadi dia tidak langsung mengambil alih kemudian membentuk virus-virus yang baru sehingga dia langsung keluar. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi lingkungan di sekitar tidak memungkinkan. Jadi dia tunggu dulu, lingkungannya itu kondusif, dia bisa untuk menyerang sel yang lain, setelah itu baru dia bisa menyerang. Ya, itu kalau pada tahapan kita lihat, kalau kita pelajari tentang corona, seperti itu ya, kadang-kadang kita lihat ada orang yang terkena corona, tapi nggak menunjukkan gejala, ya walaupun sudah ada virus dalam tubuhnya, tapi bisa jadi virus itu dia masuk ke dalam daur lisogenik. Ya, sehingga dia nggak, atau dia setelah dikeluar, bisa dibunuh oleh antibodi, jadi lebih cepat mati. Ya, jadi ini daur lisogenik. Jadi harus dibedakan antara litik sama lisogenik. Jadi diingat bahwa litik itu berasal dari kata lisis tadi. Lisis artinya penghancuran. Jadi dia menghancurkan sel inang. Atau di sini sel bakteri dihancurkan sehingga dia bisa keluar. Kalau dia nggak bisa keluar, masih di dalam tubuh sel bakteri itu disebut sebagai daur lisogenik. Ya, jadi kalau sudah di lisogenik itu jika keadaan lingkungannya sudah mendukung, baru virus itu akan melalui pematangan, dirakit tubuhnya sehingga dia bisa terbentuk virus yang baru dan dia bisa mengeluarkan enzim lisogin dan keluar dari sel dan menyerang sel-sel lainnya. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau ditanyakan misalnya nanti apa bedanya siklus lisogenik dengan siklus litik? Jadi diingat litik itu ada kata lisis di situ, jadi penghancuran. Ya, kalau saya kasih analogi ya ke anak-anak supaya mudah ingat. Jadi kalau ingat siklus litik ya, ingat kata siklus lisis ya, yaitu ada kata seperti isis ya, itu menghancurkan. Jadi ini yang nggak bisa menghancurkan sesuatu, jadi dia adalah daur litik. Jadi mudah diingat seperti itu. Ya, baik. Kalau yang selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang peranan virus ya dalam kehidupan manusia. Ya, setelah kita lanjutkan atau bagaimana? Iya. Kalau yang ini adalah peran virus dalam kehidupan manusia itu ada peran positif atau negatif ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam peran virus dalam kehidupan manusia, perlu diingat lagi kita tadi sudah pelajari tentang ciri-ciri atau struktur tubuh virus. Yang kedua, daur atau macam dari replikasinya atau reproduksi. Jadi ada dua tadi, namanya litik, satu lagi lisogenik. Ya, sekarang kita masuk ke dalam virus dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat virus selama ini, kalau kita lihat di berita, kita lihat baca-baca, virus itu banyak yang merugikan. Karena dia itu menyebabkan penyakit pada manusia. Tidak hanya pada manusia, pada hewan juga menyebabkan penyakit, juga pada tumbuhan. Jadi kalau virus itu apa punya manfaat bagi manusia? Nah, ini ada kita pelajari dulu manfaat virus bagi manusia sebelum kita pelajari tentang sifatnya yang merugikan bagi manusia. Jadi apa manfaat virus bagi manusia? Jadi salah satunya, mungkin para pendengar atau teman-teman semua sudah pernah dengar bahwa salah satu manfaat virus bagi manusia adanya pembuatan vaksin. Nah, vaksin itu yang digunakan misalnya pada imunisasi, itu adalah digunakan bagian dari virus yang sudah dimatikan, supaya nanti bisa menghasilkan antibodi, sehingga waktu kita diserang sama virus itu lagi, sel antibodi kita sudah siap. Ya, itu manfaat dari vaksin. Jadi ilmuwan membuat vaksin dari virus yang dilemahkan, atau virus yang tidak aktif. Ya, jadi bagian dari virus yang tidak aktif, sehingga dia nanti bisa memicu respon dari tubuh kita, menghasilkan namanya antibodi. Jadi vaksin berasal dari virus yang dilemahkan. Vaksin tersebut disuntikkan ke tubuh manusia dan menyebabkan tubuh memproduksi antibodi atau zat kebal ya, zat tubuh tahan terhadap virus. Jadi seperti ini tubuh kita memiliki sistem imun. Sistem imun kita itu terdiri dari sel darah putih. Jadi bayangkan seperti suatu negara misalnya, kalau ada serangan
dari orang asing misalnya, dari tentara negara lain, kita punya tentara dalam negara kita. Nah, tentara ini dari sel darah putih. Dan sel darah putih ini beberapa mereka punya senjata. Dan senjata itu bisa menembakkan antibodi. Nah, itu sebagai peluru atau seperti rudal misalnya, itu antibodi. Jadi kalau nanti ada yang masuk orang asing dalam negara kita misalnya, bisa ditembakkan dengan peluru itu. Ya, itu namanya antibodi. Kemudian vaksin yang dibuat dari virus hidup, dibuat oleh ahli virus dengan seleksi yang teliti. Nah, ini memerlukan ketelitian, karena walaupun ini sebagai manfaat bagi manusia, jangan sampai nanti virusnya terlalu kuat, sehingga nanti bisa membunuh sel-sel pada tubuh manusia, sehingga antibodi kita kewalahan, nggak bisa memproduksi antibodi dulu, sudah duluan sel-sel kita hancur. Makanya harus diteliti dengan sangat-sangat teliti ya. Vaksin tersebut merangsang pembentukan sistem kekebalan tubuh dan tidak membahayakan tubuh. Selain itu, virus dapat digunakan untuk membasmi hama secara biologis. Nah, juga pada penelitian-penelitian sekarang juga digunakan virus supaya bisa membunuh hama atau hewan yang mengganggu seperti serangga. Jadi bisa dibunuh secara biologis. Artinya virus itu bisa cuma menyerang jenis serangga tertentu. Misalnya serangga ini bisa menghancurkan tanaman padi. Nah, dengan virus ini dia nggak menyerang tanaman padi, tapi bisa menyerang serangga hama ini. Ya, jadi bisa dibuat juga virus untuk penggunaannya seperti itu. Jadi pada waktu yang akan datang juga diharapkan bakteriofage tadi yang menyerang bakteri bisa dikembangkan menjadi obat ya untuk membunuh bakteri yang menimbulkan penyakit secara spesifik. Jadi penelitian di dalam ilmu virus ini sangat berkembang. Jadi bisa nanti kalau ada jenis penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri tertentu bisa dibunuh oleh virus. Kemudian sifat yang merugikan bagi manusia. Sudah pasti ya menimbulkan banyak penyakit sehingga juga bisa menimbulkan kanker. Kemudian juga menimbulkan cacat fisik atau kematian karena banyak seperti virus corona contoh sekarang belum diketahui cara pengobatannya. Masih diuji ya pengobatannya seperti apa. Jadi virus ini selain menyerang manusia, dia juga menyerang tumbuhan dan hewan. Dan pada gilirannya, kan kerugiannya juga pada manusia. Misalnya virus ini menyerang tanaman pada mangga misalnya, atau tanaman yang kita tanam. Nah, itu merugikan bagi manusia. Juga ada virus yang menyerang pada hewan ternak, seperti sapi, ayam. Nah, itu juga nanti akan merugikan pada manusia. Jadi virus yang menyerang manusia yang sering kali kita temui atau yang terkena pada setiap manusia itu adalah influenza atau flu. Jadi semua kita pernah sakit flu ya. Flu itu adalah disebabkan oleh virus. Jadi virus ini bernama orthomyxovirus. Orthomyxovirus. Dia menyebabkan virus influenza. Jadi dia masuk dari udara, masuk dalam tubuh dan menyerang lewat saluran pernapasan. Kemudian ada virus lain yang pernah kita dengar seperti HIV ya. Human Immunodeficiency Virus. Ini virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Itu HIV. Kemudian ada juga penyakit herpes. Itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian ada cacar air. Nah, cacar air biasanya ada yang pernah terkena. Itu disebabkan oleh virus namanya Varicella zoster virus. Nah, ini menyerang pada kulit. Sehingga waktu terkena itu bisa demam, sakit kepala, ada bintik kemerahan, dan ada seperti cairan ya pada bintik kemerahan itu. Itu cacar air. Nah, kemudian ada juga yang menyebabkan seperti kanker di sel leukemia, itu kanker pada sel darah putih. Nah, kemudian ada juga kalau kita lihat pada tumbuhan yang kita pelajari tadi, yaitu penyakit mosaik. Ya, itu pada tumbuhan tobacco ada, tembakau. Kemudian juga bisa menyerang tomat, ada kentang. Sehingga daunnya itu nanti memiliki bintik-bintik kuning. Nah, itu disebabkan oleh virus. Kemudian ada lagi namanya tungro. Tungro itu yang menyerang penyakit tadi. Ini sering kita lihat kalau terkena sama virus ini, menyebabkan tanamannya menjadi kerdil. Jadi pertumbuhannya terganggu. Ya, ini disebabkan oleh virus tungro namanya. Kemudian kalau virus yang menyerang hewan, yang paling sering kita dengar seperti rabies ya, dari gigitan anjing. Jadi dari anjing yang terinfeksi rabies disebutnya sebagai rhabdovirus. Nah, kalau hewan itu nanti kalau terjangkit virus ini dia menjadi takut air dan jadi agresif sehingga dia bisa menggigit. Jadi kalau
ditularkan ke manusia melalui gigitan, sehingga kita bisa terinfeksi virus ini. Kemudian ada juga seperti penyakit kuku dan mulut. Misalnya pada ternak itu disebabkan oleh virus. Jadi ada ternak yang memiliki air liur yang banyak, demam, keluar lendir dari hidung. Nah itu pengaruh dari virus. Contohnya virus dari koksasi namanya. Itu menyebabkan penyakit pada hewan. Ya, jadi yang perlu kita tahu bahwa peran dari virus dalam kehidupan manusia yang merugikan, dia nggak cuma menyerang pada sel manusia. Juga dia bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan pada hewan yang ujungnya nanti menyebabkan kerugian pada manusia. Ya, jadi kalau manfaatnya bagi virus itu tadi ya bisa menghasilkan vaksin. Oke, baik. Yang ini sampai sini kita pematerinya. Kita lihat ada pertanyaan yang masuk ke dalam WhatsApp. Iya, Bapak gimana? Ada pertanyaan dari adik-adik di rumah? Ya, kita lihat. Bapak gurunya udah semangat ini untuk memberikan materi ya Pak ya. Semoga di rumah juga semangat untuk belajarnya. Karena waktu kita juga sudah singkat Pak, tinggal 2 menit lagi. Iya, kita lihat ada pertanyaan satu ya dari siswa. Iya, silakan Pak. Ya, jadi pertanyaannya, apakah, sebentar saya baca. Ya, apakah vaksin berbahaya bagi tubuh manusia? Nah, jawabannya seperti saya jelaskan tadi, vaksin itu tidak berbahaya asalkan ilmuwan yang membuat vaksin itu sangat teliti. Artinya, bagian virus dari vaksin itu sudah dilemahkan. Artinya, waktu masuk ke dalam tubuh kita akan menghasilkan antibodi atau kita bisa menyerang bagian dari virus itu. Jadi, tidak sampai menyebabkan menginfeksi tubuh-tubuh kita yang lain pada bagian sel tubuh kita. Jadi kalau asal dia dibuatnya dilemahkan atau tidak diaktifkan, nah kita bisa menyerang nanti memakai antibodi kita. Tapi itu tergantung dari pembuatannya. Jadi kalau ilmuwan yang mempelajari tentang virologi, mereka sangat teliti membuat vaksin seperti ini. Pengujiannya itu memiliki beberapa tahapan dan ujinya sangat lama. Jadi itu sangat hati-hati sehingga vaksin itu bisa digunakan. Ya, jadi vaksin itu bermanfaat bagi tubuh kita. Karena nanti waktu kita akan diserang lagi sama virus yang jenisnya seperti itu, kita sudah siap. Kita sudah memproduksi antibodi. Baik, kita lihat satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya, pada daur lisogenik, apakah virus itu bisa dihancurkan? Ya, tadi yang saya jelaskan pada daur lisogenik, virus yang bagian dari virus itu memang dia tidak dihancurkan ya. Maksudnya dia belum menghancurkan sel bakteri. Tapi kalau mau dihancurkan sama sel-sel imun kita, sel darah putih kita, artinya sel darah putih kita itu harus menghancurkan sel inangnya itu juga. Misalnya dia menyerang sel pada paru-paru kita, jadi nanti ada namanya sel darah putih, namanya cytotoxic T-cell. Jadi sel darah putih ini dia bisa mematikan, menghancurkan selnya itu menghancurkan. Jadi semua isi dalamnya itu akan mati nanti, itu bisa dihancurkan. Jadi kalau pada itu daur lisogenik bisa dihancurkan. Tetapi permasalahannya, kalau sudah diserang kayak gitu, kadang-kadang pada bagian sel itu dia tidak memunculkan, sel itu tidak memberitahu bahwa dia sudah diserang. Nah, kalau sudah itu akan susah dideteksi. Tapi kebanyakan kalau sel sudah diserang sama virus, dia akan memberi sinyal pada sel darah putih kita bahwa dia lagi diserang, artinya dia akan meminta bantuan. Nah, sinyal ini nanti akan diterima sama sel darah putih yang lain, sehingga dia nanti bisa menyerang sel ini. Jadi pada daur lisogenik, nanti itu juga bisa diserang, bisa dibunuh virus-virusnya ini. Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk pemaparan materinya di hari ini ya Pak ya. Iya. Oke Pak, semoga untuk semua adik-adik di rumah bisa memahami dan insya Allah setelah ini kita bisa kembali belajar, mengajar seperti biasa di sekolah ya Pak ya. Iya baik, semoga semuanya semangat ya dalam belajar. Semangat. Dan harus tetap di rumah aja, jangan nongkrong di warung kopi dulu ya Pak. Iya betul, stay at home. Oke, terima kasih Pak. Lain waktu kita berjumpa kembali di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.